Data-data ekonomi Amerika Serikat yang ternyata masih menunjukkan cukup kuat dan juga masih cukup solid, ini akan mengubah ekspektasi pelaku pasar terkait dengan seberapa banyak pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan pada tahun ini. Ya, tentu memang itu menjadi ancaman ya, karena fund manager asing udah pasti mereka akan mengalihkan investasinya secepat mungkin ke US untuk bisa menikmati peningkatan di pasar modalnya sendiri. Dengan adanya suku bunga menurun kan biasanya kemudian diikuti dengan pasar modalnya yang menjadi pasar equity-nya yang menguat ya. Kita udah lihat sekarang Wall Street udah, ya, dia punya Dow Jones sudah naik cukup pesat gitu ya. Tetapi dalam negeri yang kita harus awasi ya justru adalah ancaman yang dari pelemahan ekonomi di China. Dan kita ekonomi di Indonesia boleh dibilang cukup affected by real sektornya ya, affected by China market gitu. Tapi kalau dari sisi finansial memang kita lebih cenderung ke dampak daripada US itu mungkin lebih kuat begitu. Susi, tadi dikatakan oleh Pak Antoni ternyata dengan pelemahan atau belum reboundnya kembali perekonomian China ini cukup memberikan dampak bagi tanah air. Apalagi kita tahu ya bahwa China ini merupakan salah satu mitra dagang utama terbesar di Indonesia. Seperti apa Anda melihatnya dan juga kira-kira ini akan seberapa besar dampaknya bagi perekonomian khususnya neraca perdagangan tanah air? Ya sebenarnya kan memang ekspor kita kan salah satunya besar itu kan di China kemudian India terutama komoditas ya Sasa. Jadi memang kalau China sendiri kan memang ekonominya masih lemah ya, kalau kita lihat memang masih terdepresiasi ya bahkan. Jadi memang ini akan menjadi salah satu faktor lemahnya ekspor kita juga keluar negeri terutama di China sebagai mitra dagang terbesar di Indonesia juga. Jadi ketika ekonomi China ini lemah, kita bisa melihat saja dari harga batu bara deh. Harga batu bara ini kan masih turun karena kan salah satunya untuk konsumen terbesar itu kan adalah China dan juga India. Jadi di mana di dua negara ini justru sekarang sudah mulai memasok batu bara itu lebih banyak lagi. Jadi kan menandakan bahwa memang mereka tuh sebenarnya belum butuh konsumsi batu bara lebih. Dikarenakan konsumsi dari dalam negerinya mereka itu memang sedang lemah manufakturnya. Nah hal ini otomatis akan mendorong juga dari beberapa sektor komoditas itu akan turun dan otomatis akan membuat juga kerjasama kita terhadap China itu juga melemah. Nah hal ini otomatis nanti akan mempengaruhi neraca dagang kita yang mungkin surplus tapi bisa jauh lebih rendah lagi. Oke, artinya ada ancaman neraca perdagangan meskipun surplus, tapi surplusnya ini akan semakin menciut ya Susi ya. Nah Pak Antoni, dengan adanya ancaman kekhawatiran pelemahan ekonomi China ditambah lagi dengan ketidakpastian dan juga pelaku pasar masih menerka-nerka. Seperti apa sinyal ke depan dari kebijakan The Fed? Nanti seperti apa Anda melihat dampaknya bagi market tanah air, khususnya bagi pergerakan IHSG dan juga rupiah. Apalagi kita tahu saat ini rupiah semakin mendekati level 15.800. Kalau menurut saya sektor yang masih paling diminati investor pasti adalah saham-saham perbankan ya. Karena hampir semua perbankan di Indonesia itu solid ya. Mereka menunjukkan buku juga yang sangat solid dan apalagi kalau dengan ada potensi penurunan suku bunga, ini otomatis juga akan menurunkan beban kepada bank ya. Ini juga menjadi satu daya tarik bagi investor lah untuk berinvestasi di saham-saham perbankan. Nah, yang mungkin yang harus dijauhi adalah yang tadi seperti Bu Syawat tadi itu bilang bahwa yang terkait dengan komoditas memang harus dilihat karena ini pasti akan ada perlemahan di situ. Oke. Tapi yang kita harus antisipasi adalah sawit. Kemungkinan menurut saya sawit akan, karena ini termasuk food ya. Ini dengan adanya panen yang mungkin akan mengalami challenge yang cukup besar di tahun ini, saya rasa sawit akan memberikan hasil yang cukup bagus untuk tahun ini gitu. Tapi untuk perbankan sendiri Pak, apakah ini terbatas hanya pada emiten bank buku 4 atau mungkin bank digital juga ini masih cukup prospektif? Bank digital, oke. Saya terus terang kalau bank digital ini masalahnya terlalu kecil ya, dia punya market cap-nya, jadi akhirnya hanya menjadi target daripada investor lokal. Tetap saya melihatnya bank-bank buku 4 ya, mungkin yang menjadi bank-bank buku 3 atau 2 mungkin Pak, apakah masih layak mungkin untuk dicermati para investor? Cukup berat tetap. Kalau menurut saya buku
321 itu dalam hal untuk menarik minat mereka akan harus menawarkan lebih tinggi. Jadi biayanya tetap menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan bank-bank buku 4 dalam hal untuk menarik dana masyarakat. Gitu. Oke, saya kan ke Susi. Susi, sektor perbankan utamanya KBB 4 ini kan masih menjadi sektor yang cukup favorable bagi pelaku pasar. Tapi dengan melihat dan juga mencermati pergerakan saham-saham perbankan big caps ini sudah beberapa kali menyentuh all time high, apakah Anda melihat ini sahamnya sudah cukup mahal? Ya sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sering sekali saya dengar ya Sasa, di mana para investor itu apakah masih ragu atau enggak gitu, di mana Bank Buku 4 ini kan harganya sekarang udah menyentuh all time high banget gitu ya. Nah tapi pertanyaannya adalah banyak investor mengatakan apakah masih layak masuk atau enggak. Jadi sebenarnya kita balik lagi, Sasa harus melihat secara sisi kinerjanya. Contohnya seperti BBCA ketika di 7.000 8.000 dibilang mahal, peranya mahal, PBV-nya mahal. Tapi sekarang masih bisa menyentuh 10.000 gitu. Berarti kan ini masih ada upside yang cukup sangat jauh ya dari 7.000 ke 10.000. Karena kita lihat dari sisi kinerjanya grow dari labanya sendiri itu meningkat dari tahun ke tahun, secara kuartal juga meningkat. Jadi kita tidak bisa hanya menilai sisi valuasi dari rasio keuangan saja. Untuk menilai dari sisi mahalnya itu atau murahnya kita harus melihat dari banyak sisi, dari fundamentalnya juga, IPS-nya juga. Jadi tidak bisa hanya menghitung dari sisi valuasi mahal karena harga sahamnya tinggi, kemudian itu bisa kita bilang mahal. Enggak, itu tetap balik lagi terhadap kinerja. Oke, Pak Antoni, kalau Anda melihat saham-saham dan juga sektor apa yang cukup menarik diperhatikan oleh pelaku pasar, apalagi kurang lebih sekitar 2 minggu lagi Lebaran dan sudah juga akan ditetapkan THR harus dibagikan kepada karyawan setidaknya 1 minggu dan harus dibayarkan penuh, tidak boleh dicicil yang diinstruksikan oleh pemerintah. Seperti apa Anda melihatnya? Sektor apa ya? Pasti ya mungkin consumer ya, tapi ya ini kan sangat seasonal. Tapi ya kalau in the long run saya masih tetap melihat consumer tetap kuat. Apalagi kita punya basis konsumsi kita yang cukup kuat ya, yang sangat kuat malah, bukan cukup lagi, sangat kuat. Jadi ya consumption masih menurut saya masih menarik. Banyak saham-saham yang FMCG yang sebenarnya underprice itu masih banyak sekarang ini. Oke, sektor consumer spesifikasinya lebih ke FMCG ya Pak, yang masih menarik untuk diperhatikan oleh para investor.